Coba dibayangin, setiap tahunnya jutaan orang dari seluruh penjuru dunia memulai sebuah perjalanan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Ini tuh bukan sekedar jalan-jalan biasa, ini adalah ibadah haji. Sebuah ziarah spiritual yang skalanya luar biasa besar. Lihat deh bentangan perjalanannya. Dari Indonesia sampai ke Arab Saudi. Jauh banget kan? Ini bukan cuma soal pindah tempat, tapi ini adalah tentang menjawab sebuah panggilan suci. Jadi, apa sih yang sebetulnya dibutuhkan untuk bisa menapaki perjalanan iman ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita ngobrolin soal logistik dan segala persiapannya, kita perlu sentuh dulu intinya, jiwanya. Karena ibadah haji itu punya akar yang dalam banget, tertanam kuat di sejarah dan kitab suci selama ribuan tahun. Panggilan inilah yang jadi pilar spiritualnya, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Ini tuh kayak undangan langsung dari Tuhan buat semua umatnya, untuk datang ke Baitullah, nggak peduli dari manapun asalnya. Jauh sebelum tiket pesawat dipesan atau koper di-packing, perjalanan haji yang sesungguhnya itu udah dimulai. Dimulainya dari mana? Dari dalam diri kita sendiri, lewat 5 persiapan penting yang jadi fondasi bagi setiap jemaah. Anggap aja 5 bekal ini tuh kayak 5 pilar penopang. Kalau salah satunya goyah, perjalanannya bisa jadi berat. Tapi kalau semuanya kokoh, seorang jemaah siap menghadapi tantangan apapun. Gak cuma secara fisik, tapi dengan seluruh jiwa dan raga. Oke, yang pertama dan yang paling dasar banget adalah persiapan spiritual. Semuanya berawal dari niat, komitmen yang murni dari dalam hati. Pertanyaannya bukan lagi, saya mau kemana, tapi untuk siapa saya melakukan semua ini? Dan jawabannya harus satu, semata-mata karena Allah. Nah, ini nih yang menarik. Kesiapan batin inilah yang jadi mesin penggerak sesungguhnya dari seluruh perjalanan. Tanpa niat yang lurus dan tulus, perjalanan sejauh apapun bakal terasa hampa, kehilangan maknanya. Lanjut yang kedua, persiapan ilmu atau wawasan. Ini tuh kayak kita lagi ngebangun peta spiritual kita sendiri. Seorang jemaah harus banget membekali diri dengan ilmu, paham setiap rukunnya, tahu sejarahnya, dan yang paling penting, ngerti makna di balik setiap ritual yang bakal dijalani nanti. Tentu aja, persiapan fisik juga nggak kalah penting. Coba deh bayangin, jalan kaki di bawah terik matahari, berada di tengah jutaan orang. Ibadah haji itu benar-benar butuh stamina dan kesehatan yang prima. Berikutnya, soal harta dan perlengkapan. Ini bukan cuma soal punya uang buat bayar biaya perjalanan ya, tapi juga tentang memastikan kalau dana yang dipakai itu halal dan semua perlengkapan yang dibutuhkan udah siap. Jadi ibadahnya bisa fokus dan tenang. Dan yang kelima, persiapan yang seringkali paling menyentuh hati, memastikan keluarga dan semua tanggung jawab yang ditinggal di rumah itu aman dan tercukupi, karena hati yang tenang di tanah suci itu berawal dari rumah yang damai. Nah, setelah semua fondasi batin itu kokoh, barulah perjalanan fisik yang sebenarnya dimulai, sebuah perjalanan yang melintasi benua, menempuh jarak ribuan kilometer demi satu tujuan yang suci. Bayangin, ini baru penerbangannya aja, hampir 14 jam. Itu lebih dari setengah hari loh kita ada di udara. Ini jadi bukti nyata betapa besar pengorbanan dan niat untuk menjawab panggilan suci ini. Dan yang menarik, setelah perjalanan udara yang super jauh itu, fokusnya langsung menyempit. Perjalanan berlanjut di darat, dari bandara menuju jantung kota suci, Mekah. Ini momen transisi yang indah banget, dari skala global ke tujuan yang sangat personal. Dan akhirnya, kita sampai di momen puncak ibadah haji, di mana ritual-ritual paling sakral dan paling penting akan dilaksanakan. Peta ini nunjukin alur pergerakannya dengan jelas banget. Dari Masjidil Haram, para jamaah bergerak ke Mina. Lalu puncaknya adalah wukuf di Arafah, lanjut bermalam di Muzdalifah, sebelum balik lagi ke Mina. Setiap titik ini punya makna spiritual yang dalam banget. Jadi, ini dia nih, titik-titik krusialnya. Masjidil Haram sebagai pusatnya, lalu ada pergerakan ke perkemahan di Mina, momen perenungan yang mendalam di Arafah, dan malam spiritual di Muzdalifah. Setiap lokasi ini adalah babak baru dalam kisah perjalanan iman mereka. Tapi jangan salah, perjalanannya belum selesai loh saat ritual terakhir usai. Perjalanan ini berlanjut dengan kepulangan ke tanah air, dan yang terpenting, membawa pengalaman spiritual ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perjalanan pulang ini punya 3 momen yang indah banget. Pertama, tentu aja momen kepulangannya itu sendiri. Kedua, kehangatan saat disambut keluarga dan teman-teman. Dan yang ketiga, tasyakuran sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan iman yang luar biasa ini. Oh iya, bagi banyak jemaah, ziarah ini juga biasanya dilanjutkan dengan kunjungan ke Madinah sebelum benar-benar pulang. Ini seakan-akan menyempurnakan lingkaran perjalanan spiritual mereka.
Jadi, setelah semua ritual selesai, para jemaah kembali ke rumah. Perjalanan fisiknya memang sudah berakhir. Tapi, disinilah perjalanan yang sesungguhnya justru baru dimulai. Perjalanan untuk membawa semangat haji dalam sisa hidup mereka.